Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Tifali Fidia dari kelas 12 MIPA 2, absen 31. Hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Nah, jadi di praktikum ini tuh ada tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, jadi di praktikum ini saya menggunakan tumbuhannya yaitu kacang hijau. Ada alat dan bahan yang harus disediakan juga. Yang pertama itu gelas plastik, kapas, kemudian kardus bekas, kemudian ada kacang kedelainya sendiri, habis ada penggaris dan air. Dan ada juga cara-cara yang harus dilakukan dalam kegiatan praktikum ini. Yang pertama itu adalah kita harus rendamkan kacang hijau selama kurang lebih itu 3 jam. Nah, kenapa harus direndamin? Karena agar terjadi proses imibisi. Nah, jadi proses imibisi itu adalah proses penyerapan air. Nah, jadi air yang masuk ke dalam bijinya itu akan mengaktifkan hormon dan enzim yang berada di dalam biji kacang hijau tersebut. Nah, kemudian setelah selesai direndam selama kurang lebih 3 jam, masukkan gumpalan kapas yang basah ke dalam plastik atau gelas plastik. Nah, kemudian setelah kacang hijaunya direndam, kacang hijaunya masukkan ke dalam gelas tersebut kurang lebih 4 biji atau lebih bisa juga. Nah, kemudian kita membuatnya itu ada dua gelas plastik. Yang pertama yang buat di tempat terang yang terkena cahaya matahari, yang kedua untuk di tempat yang gelap, jadi di tempat yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Nah, kemudian kita biarkan itu selama 7 minggu. Jadi perharinya kita hitung berapa tinggi kacang hijau yang telah tumbuh. Nah, kemudian di praktikum ini juga terdapat variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, jadi variabel bebasnya itu ada intensitas matahari dan volume air. Dan yang variabel terikatnya itu ada pertumbuhan kacang hijau seperti tinggi dan jumlah daunnya. Dan variabel kontrolnya itu ada kecambah, kondisi dan ukuran gelas, dan kapas dan kelembapan. Di hari pertama, di tempat terang itu ukurannya 0,9 cm, di tempat gelap itu 2,1 cm. Di hari kedua, di tempat terang itu 1,3 cm, di tempat gelap itu 4,9 cm. Di hari ketiga itu di tempat terang 3,7 cm, di tempat gelap itu 13,5 cm. Di hari keempat di tempat terang itu 8,5 cm, dan di tempat gelap itu 2,1 cm. Di hari kelima di tempat terang itu 11,6 cm, dan di tempat gelap itu 34,3 cm. Di hari keenam di tempat terang itu 14 cm, dan di tempat gelap itu 39,4 cm. Di hari terakhir atau hari ketujuh, di tempat terang itu 16,9 cm, dan di tempat gelap itu 43,8 cm. Nah, jadi intinya itu kalau di tempat yang terang itu kayak kan tumbuhan itu pasti terkena sinar matahari. Nah, sehingga di ujung-ujung tumbuhan itu sudah pasti ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini berfungsi untuk perpanjangan tumbuhan. Jadi kalau hormon auksinnya ini terkena sinar matahari atau cahaya matahari, hormon auksinnya ini akan mengurai. Jadi hormon auksinnya itu tidak bekerja secepat dengan yang ada di tempat gelap. Dan yang sedangkan yang di tempat gelap itu kan dia tidak terkena cahaya matahari sama sekali, sehingga hormon auksinnya itu bekerja sangat aktif pada di tempat gelap dan sangat cepat sekali di tempat gelap, sehingga pertumbuhan tanaman di tempat gelap akan lebih cepat tumbuhnya atau tambah tinggi dibandingkan di tempat yang terang. Tapi karena di tempat gelap tidak ada cahaya matahari, sehingga tanaman itu tidak bisa berfotosintesis. Makanya apabila kita lihat dari hasil percobaannya itu, tanaman yang di tempat gelap itu pasti daunnya itu akan berwarna kekuning-kuningan atau layu. Tetapi kalau di tempat terang itu, daunnya itu akan berwarna hijau atau subur. Pada percobaan ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu yang pertama itu adalah suhu. Nah, suhu itu tuh sangat bergantung sekali kita meletakkan tanamannya itu di mana. Suhu itu juga bekerja pada hormon dan enzim tanaman. Hormon penyusun suhu itu tuh utamanya tuh pasti protein. Dan tanaman yang terkena suhu tinggi, metabolismenya itu akan menurun atau mati, sehingga pertumbuhannya tuh terganggu. Makanya kalau kita mau meletakkan tanaman
sekiranya kita sebaiknya diletakkannya di suhu yang kira-kira 30-40 derajat Celcius. Itu adalah suhu ideal dari tanaman yang akan tumbuh subur. Jadi suhu itu kalau misalkan kita taruh di tempat-tempat yang sangat panas banget itu pasti akan mati. Seperti contohnya tuh kalau yang kayak di gurun-gurun gitu. Makanya kalau di gurun atau di pantai pasti kita bakal lihat sedikit banget tanaman yang akan bisa tumbuh di daerah-daerah tersebut karena suhu di daerah tersebut sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita menanam tanaman di situ bisa jadi tanamannya tuh bisa gampang mati. Dan juga di suhu dingin juga seperti itu. Yang kedua itu ada faktor air. Nah, jadi kalau tanamannya itu kelebihan atau kekurangan air itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena fungsi air itu kan untuk mempercepat laju fotosintesis, sehingga kalau diberi airnya sedikit, nah itu akan memperlambat laju fotosintesis sehingga bisa mengakibatkan tumbuhnya mati atau layu. Dan kalau kita beri kebanyakan air juga pasti tumbuhannya juga bisa mati karena bisa jadi tumbuhannya bisa membusuk. Kemudian yang ketiga itu ada nutrisi. Nutrisi itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, nutrisi itu apa sih? Jadi nutrisi itu adalah senyawa-senyawa yang diperlukan oleh tumbuhan sebagai sumber energi. Dan tumbuhan itu yang kekurangan nutrisi pasti pertumbuhan itu akan terhambat atau defisiensi. Nah, jadi nutrisi itu dibagi menjadi dua. Ada makronutrien sama mikronutrien. Kalau mikronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, tapi walaupun dia jumlah sedikit itu juga sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk meningkatkan laju metabolisme. Dan juga ada makronutrien, dan itu adalah kebalikan dari mikronutrien, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, faktor lainnya itu ada faktor yang keempat, yaitu adalah kelembapan. Nah, tanah atau kapas atau media lain untuk menanam tanaman apabila lembab dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan berpengaruh sekali pada proses transpirasi tumbuhan. Jadi kalau kita mau menanam tanaman, kita juga harus lihat kelembapan tanah atau media-media yang kita pakai. Dan pH itu sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi kalau pH-nya terlalu asam, tanaman itu bisa langsung mati. Bahkan beberapa jenis tanaman akan mati keracunan jika ditanam pada pH tanah yang tidak sesuai. Dan itu adalah faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktikum ini adalah faktor yang paling dominan pada proses praktikum ini adalah faktor cahaya. Walaupun di tempat gelap itu pertumbuhannya lebih cepat, tetapi yang tadi saya bilang itu daunnya tuh berwarna kuning. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan proses fotosintesis karena tidak ada cahaya matahari yang bisa masuk ke tumbuhan. Sedangkan yang di tempat terang itu dia bisa melakukan proses fotosintesis yang sangat bagus karena setiap hari dia bisa disinari oleh sinar matahari. Jadi itu adalah kesimpulan dari saya. Demikian penjelasan hasil praktikum dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.